Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Muka-muka yang sakit ya Allah sembuhkan, Allah pulihkan kesehatannya dengan izin Allah dan kembali sehat sebagaimana semula, dan kami doakan yang sehat itu bisa menggapai atau menggunakan waktu sehat itu untuk beramal sebanyak-banyaknya, seikhlas-ikhlasnya. Kita bahas tentang ketua KPU yang baru saja mendapat musibah ya, dipecat ya sebagai ketua KPU, yaitu Dr. Hasyim Asy'ari. Sebenarnya kita kasihan ya dengan Hasyim Asy'ari yang mengalami musibah di ujung senja ya, dan kata istri saya tadi, dia sebenarnya seorang duda dengan 3 anak. Saya belum cek ya, tapi istri saya bilang begitu, dia dengar di video mana. Dan kita cek dulu kekayaan dia itu. Teh, tolong tutup, aku lagi rekaman teh. Dia kekayaannya menurut LKHPN ya, laporan kekayaan harta dan pejabat negara itu 9,5 miliar. Banyak itu uangnya. Bandingkan dengan saya jualan donat yang 5 tahun yang lalu, dari jam 6 sampai jam 9 itu dapat uang 80.000, 90.000 dalam sampai jam 9 pagi sehari, kurang dari 100.000. Sementara gaji bulanan dari Hasyim Asy'ari sebagai ketua KPU itu adalah 43 juta ya sebulan. Berarti kalau 10 bulan 430 juta. Lah kalau 12 bulan ditambah 430 juta ditambah 86 juta, ya kan? Berarti 516 juta setahun. Lah kalau 2 tahun 1 juta, 1 miliar 26 ya. Ya katakan 1,5 miliar, 2 tahun dia menjabat. Ya mohon maaf ya penonton, suara air kamar mandi memang menyatu dengan ini. Tadi ada suara anak, sekarang ada suara air. Ya maklumlah ya, kamar ini sekaligus studio, plus kamar mandi dihalangin tembok. Ini ukurannya 4 meter kali 5,5 meter. Saya rancang untuk ibu saya yang sudah senja waktu itu, dan saya dampingi 10 tahun sampai wafatnya beliau dalam usia 83 tahun. Jadi memang menyatu ya. Kamar mandinya ukuran 4 meter kali 1,5 meter, dan ruang tidur ini 4 meter kali 4 meter. Jadi maklum. Nah, kita kembali ke Hasyim Asy'ari ya. Dia punya kekayaan 9,5 miliar, punya gaji setahun itu 0,5 miliar lebih. Kemudian posisi sosialnya bagus di masyarakat. Secara akademik juga dia bagus ya. Mungkin dari orang desa bisa melakukan mobilitas vertikal, tetapi karena pendidikannya, tetapi kemudian dia terganjal ya, terpeleset oleh seorang wanita yang namanya CAT, anggota panitia pemilihan luar negeri di Den Haag. Dan menurut hakim DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, itu dengan rinci diuraikan ya, kronologi hubungan badan dan pertemanan
dengan wanita itu, dan dia dianggap dengan bukti-bukti yang ada dan keterangan-keterangan ini ada, dia terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar etika, melakukan satu kegiatan-kegiatan yang tidak semestinya, tidak cocok dengan perilaku dan etika penyelenggara sebagai seorang penyelenggara pemilu. Oleh karena itu dia dipecat ya, secara permanen, secara tetap ya, oleh DKPP. Dan kita kemudian respon dari Hasyim Asy'ari setelah dipecat itu, dia di depan pers mengatakan alhamdulillah, katanya alhamdulillah karena DKPP sudah membebaskan dia dari tugas yang berat sebagai ketua Komisi Pemilihan Umum. Dan itu satu ungkapan yang sudah matang ya, sebagai seorang muslim. Dia mengucapkan alhamdulillah. Satu kesulitan hidup dan musibah itu dia anggap itu satu anugerah, sehingga dia harus memuji Allah ya. Dan tentu saja kita ingat ucapan Al-Ghazali, ulama besar abad ke-12 ya, mengarang dari kitab Ihya Ulumuddin. Dia mengatakan ya, kita harusnya berterima kasih. Tidak hanya berterima kasih ketika kita mendapatkan anugerah dari Allah, tetapi kita juga harus berterima kasih ketika kita mendapatkan kesulitan dalam kehidupan. Mengapa? Kata Imam Al-Ghazali, jawabnya, mengapa? Karena hidup adalah sebuah perjalanan yang berasal dari Allah dan akan kembali ke Allah. Jadi mungkin itu tepat juga Rasulullah mengatakan alhamdulillah ala kulli hal ya, memujilah Allah terhadap segala keadaan yang kamu terima. Apa saja keadaan itu, alhamdulillah. Jadi ucapan Al-Ghazali itu tampaknya sejalan dengan ungkapan Rasulullah alhamdulillah ala kulli hal. Dan ucapan Hasyim Asy'ari itu tampaknya sejalan dengan ucapan Imam Al-Ghazali yang lahir tahun 1058 dan wafat pada tahun 1111 sebagai seorang ulama besar, pengarang kitab yang besar 4 jilid tebal dalam bahasa Arab, yaitu Ihya Ulumuddin. Tapi persoalannya di dalam Al-Quran, itu di dalam surat Al-Isra ya, kita diingatkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, iqra kitabak kafa binafsika yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabaka, catatan amalmu pada hari ini, pada hari kiamat, kafa binafsika yawma 'alaika hasiba. Maka pada hari ini tidak cukup kamu sendiri yang membaca kitab catatan amalmu itu. Jadi ini satu perintah yang mengerikan ya, yang membuat kita ngeri. Kenapa kita harus menelusuri, harus membaca sendiri apa yang sudah kita kerjakan. Yang baik ada di situ, yang buruk ada di situ. Kita sendiri yang harus membaca sendiri. Bukti-bukti itu begitu nyata. Yang besar sebesar-besarnya kebaikan ada dalam kitab yang kita baca itu, dan yang buruk besar sebesar-besarnya yang keburukan itu ada dalam kitab itu. Kebaikan yang sekecil-kecilnya sampai sebutir menir ada dalam kitab itu. Semuanya tercatat, dan Allah tidak berbuat zalim, semuanya dicatat apa adanya. Dan begitu juga perbuatan yang kecil, perbuatan yang buruk yang kecil, sekecil-kecilnya, sehalus-halusnya, sampai sebiji menir, sebutir debu, itu ada dalam kitab itu. Iqra kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, kata Allah, cukup dirimu sendiri, jangan
minta orang lain membaca, kamu sendiri itu perbuatanmu sendiri. Dalam kitab itu semuanya terrecord, tercatat dengan sempurna. Bacalah kitab itu, kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Maka dirimu sendiri yang cukup, yang hanya kamu yang cukup, dirimu sendiri yang membaca kitab catatan amalmu itu. Itu ada dalam surat Al-Isra ayat 17. Tentu nanti di surat Al-Kahfi juga begitu. Ketika menghadapi kitab itu yang kita suruh baca, kita sebagai orang-orang yang berdosa akan gemeter ya, merasa takut. Terus mali hadzal kitab, ini kitab apa? Ya, mali hadzal kitab la yughadiru shaghiratan. Enggak ada yang kecil wala kabiratan, enggak ada yang besar. Illa ahsa, semuanya ada catatannya. Dan ini kita tidak bisa mengelak lagi apa yang sudah kita perbuat ya. Jadi di dalam surat Al-Kahfi ayat 49 ya. Al-Kahfi surat yang selalu kita baca malam Jumat atau setiap hari Jumat, sunnahnya itu. Di situ dikatakan ayat 49, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfiqin. Jika nanti diletakkan kitab catatan amal, maka kamu lihat ya, orang-orang yang berdosa itu musyfiqina, ketakutan ya, terhadap buku hariannya sendiri, buku amalnya sendiri. Ya, mimma fihi, yang ada di dalam buku harian itu, dia merasa terkejut ya, merasa shock dan merasa terguncang ya. Wali hadzal kitab ya, wa yaquluna, mereka kemudian merespon ya wailatana, betapa celakalah kami katanya. Hadzal kitab, mali hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apakah ini ya? Tidak ada yang tertinggal yang kecil, dan tidak pula tidak ada yang tertinggal yang besar. Semuanya, kecuali semua yang tercatat semuanya dalam kitab ini. Mali hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira ya. Dan mereka mendapati apa yang sudah mereka kerjakan itu hadira ya, ada, hadir, eksis ya, dalam buku catatan yang kita baca itu, yang diletakkan di depan kita itu. Wala yazlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu dan Rabbmu ya, tidak menzolimi seorang pun ya. Semuanya perbuatan-perbuatan yang tercatat dalam kitab itu adalah milikmu sendiri, bukan ditambah-tambah oleh Allah, dan Allah tidak merugikan siapapun, kecuali yang merugikan dirimu adalah perbuatanmu sendiri. Wala yazlimu rabbuka ahada, Allah Rabbmu, Tuhanmu tidak berbuat zalim terhadap dirimu ya, sedikit pun ya. Jadi dalam konteks ini mungkin kita merasa kasihan ya terhadap Hasyim Asy'ari, dan juga kita harus kasihan terhadap kita sendiri yang melakukan dosa-dosa yang kita lupakan ya. Tetapi tidak pernah dilupakan oleh Allah, ada catatannya semuanya. Tapi kita melupakan sebagian besar apa yang kita kerjakan, dan kita menyangka Allah itu melupakan sebagian besar yang kita lakukan. Dalam ayat lain begitu ya. Dan kita dalam konteks, dalam perspektif Islam inilah ya, kita harus merasa kasihan terhadap Hasyim Asy'ari yang sudah melakukan satu, istilahnya di sidang di KPP itu adalah hubungan badan ya. Hubungan badan, kontak laki-laki dan perempuan, kulit yang bukan mahramnya, dan itu berbahaya dalam Islam. Wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Di sidang di KPP itu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, tidak disebutkan perzinahan ya. Kenapa? Kalau orang menuduh berzina dalam Islam itu harus mendatangkan 4 saksi, dan 4 saksi itu harus melihat dengan mata kepala sendiri ketika pedang dimasukkan ke dalam sarungnya dengan
kesaksian itu, baru kesaksiannya bisa diterima 4 orang saksi yang menuduh berzina. Tapi kalau kita tidak bisa mendatangkan saksi yang melihat langsung, maka kita berdosa menuduh orang berzina. Mana ada orang yang melakukan hubungan badan atau berzina misalnya disaksikan ya, secara terbuka oleh 4 orang. Oleh karena itu, ini perkara yang harus kita sikapi dengan hati-hati, dan ini adalah pelajaran bahwa wanita itu memang sangat besar ujiannya ya. Dalam Al-Quran itu dikatakan inna kaidakunna azimun wa kada syaitan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sungguhnya tipu daya setan itu lemah, tapi sesungguhnya tipu daya wanita itu azimun, agung, karena wujudnya nyata, bisa berkontak kulit. Sementara setan itu gaib. Maka tipuan-tipuan setan itu sebenarnya lemah ya, tapi tipuan perempuan itu sangat besar sekali. Dan dalam konteks ini ya, Hasyim Asy'ari terperdaya, dan kita sebagai laki-laki juga sering terperdaya oleh perempuan. Oleh karena itu kita kasihan terhadap Hasyim Asy'ari, dan kita juga kasihan terhadap diri kita yang selalu terperdaya oleh wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.